Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are all good today. I am Abdul Somad from Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. In this video, I'd like to talk about drawing a conclusion about who, what, and where that you can use to answer the questions in short dialogue. Well, dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat kesimpulan dari pertanyaan who, what, dan where di dalam short dialogue. Untuk dapat membuat sebuah kesimpulan dari pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus mengetahui clue atau kata kunci dalam dialog tersebut. Well guys, let's begin the first one. It's about who. Oke, sekarang kita bahas tentang who. Agar kita bisa mengetahui siapa yang berbicara dalam percakapan tersebut, tentunya kita harus mengetahui clue yang ada dalam percakapan tersebut. Agar lebih jelasnya, mari kita simak dialog berikut ini. What is the assignment for tomorrow's class? You should read chapter 5 and answer the questions at the end of the chapter. Who is the man most likely to be? Alright. In your book, you can read 4 options. Ya, dalam buku kalian akan membaca ada 4 pilihan jawaban dari dialog tersebut. Pilihan A, a manager. B, a teacher. C, a lawyer. And D, a librarian. Dari dialog tersebut, kita dapat membuat sebuah kesimpulan dengan petunjuk yang ada atau clue yang terdapat di dalam dialog tersebut. Apa saja clue-nya? Mari kita bahas bersama. Clue yang pertama adalah the assignment, kemudian class. Clue yang berikutnya adalah read chapter 5 dan answer the questions. Dari beberapa kata kunci tersebut, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa jawaban yang tepat adalah si pembicara tersebut, yakni seorang guru. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah option B, a teacher. Well, students, next, we are going to discuss about what. Nah, sekarang kita bahas tentang what. Agar kita bisa menjawab pertanyaan tentang what, kita perlu bertanya, what will probably happen next? Dalam artian, dalam percakapan tersebut, si pembicara tersebut akan melakukan apa setelah itu? Oke, agar lebih jelasnya, mari kita simak dialog berikut ini. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Alright, setelah kita menyimak dialog tersebut, kalian bisa membaca di buku kalian ada 4 option. A, respond to the mail. B, put the letters in a file. C, create a pending file. And D, file the answers she received to the letters. Well guys, from this
dialog, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Tentunya dengan beberapa clue atau kata petunjuk yang ada dalam dialog tersebut. Apa saja clue-nya? Mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah the letters. Kemudian answer them tomorrow. Nah, dari clue tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa perempuan itu akan merespon surat tersebut. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah option A, respond to the mail. Well everyone, next to the questions who and what in passive. Sekarang kita membahas tentang pertanyaan who dan what dalam kalimat pasif. Untuk cepat menjawab pertanyaan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketika dialognya berbentuk kalimat pasif, maka pilihan jawabannya terkadang dalam bentuk kalimat aktif. Yang kedua, sebaliknya, ketika dialognya menggunakan kalimat aktif, maka jawabannya terkadang dalam bentuk kalimat pasif. Agar lebih jelasnya, mari kita simak dialog berikut ini. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Okay guys, after hearing the dialogue, you can read your book and there are 4 options. A, if the restaurant is on the corner. B, if the man would like to go to the restaurant. C, if the vegetables are fresh. And D, if vegetarian food can be obtained. Well, everyone, from this dialogue, kita dapat menyimpulkan dengan petunjuk yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu ketika dalam pertanyaannya menggunakan kalimat aktif, maka jawabannya kemungkinan dalam kalimat pasif. Dalam dialog tersebut, kita mendapatkan clue, yaitu the one that serves vegetarian food. Nah, kalimat ini menggunakan kalimat aktif. So, the answer should be pasif, ya. Oke, dengan demikian, jawaban yang tepat adalah option D. If vegetarian food can be obtained. Well, everyone, the next one is talking about where. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertanyakan tentang where does the dialogue take place? Di manakah dialog tersebut terjadi? Oke, agar lebih jelasnya, mari kita simak video dalam percakapan berikut ini. Do you want to go into the water? No, thanks. I prefer to lie here on the sand. Where does this conversation probably take place? Oke, setelah kita mendengar dialog tersebut, you can read on your book. There are 4 options. A, in a hotel room. B, at a restaurant. C, at the beach. And D, in a desert. Well, everyone, dari dialog tersebut, kita bisa menyimpulkan dengan bantuan clue atau kata petunjuk yang ada dari percakapan tersebut. Apa saja kata petunjuk tersebut? Mari kita bahas bersama. Yang pertama,
the water. Kemudian, to lie here on the sand. Nah, dari clue yang ada tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah di pantai. Dengan demikian, jawabannya adalah option C, at the beach. So, there are some tips and tricks you can use to answer the questions who, what, and where in a short dialogue. And now, let me know your experience to use these tips and tricks in answering the TOEFL test. Okay, thanks very much for your attention and thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.